Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Samsul Rizal dengan nomor induk mahasiswa 20 200 142 program studi agribisnis Universitas Sarjana Wiyata Taman Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hasil dari yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia. Peraturan Pusat Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem, investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor digital, dan penyederhanaan regulasi. Cipta Kerja adalah sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ke negara. Kebijakan ini diluncurkan pada tahun 2020 sebagai respon terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Cipta Kerja ini yang sebelumnya belum direvisi dan direvisi setelah adanya pandemi COVID-19. Itu semata-mata untuk sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan negara lain pasca pandemi dan terjadinya lonjakan resesi ataupun karena faktor perang dunia. Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua ada untuk mendorong investasi dan inovasi. Lalu yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peningkatan daya saing. Tujuan UU Cipta Kerja ini semata-mata untuk memberlakukan ataupun memfasilitasi para pekerja di Indonesia ini untuk kedepannya yang lebih baik. Selanjutnya, ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja. Yang pertama, ada pengupahan. Dalam pasal 8A ayat 7-8 yang berbunyi, pengupahan merupakan proses menentukan dan mengatur besarnya upah ataupun gaji yang harus diberikan kepada pekerja atau karyawan oleh suatu petinggi perusahaan. Pengupahan merupakan bagian penting dari sistem kerja dan hubungan industrial di suatu negara. Upah yang diberikan kepada pekerja seringkali didasarkan pada faktor-faktor seperti kualifikasi, pengalaman, tingkat pendidikan, serta tanggung jawab pekerjaan dan kinerja individu. Yang kedua ada kontrak kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi kontrak kerja adalah perjanjian tertulis antara seorang pekerja dan majikan yang mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kerja antara kedua belah pihak selama masa kerja. Kontrak kerja berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan atasan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, kontrak kerja juga membantu melindungi hak-hak pekerja yang memberikan pedoman mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama masa bekerja. Dan di kontrak kerja ini sebelum memulai kerja ini biasanya pekerja akan menandatangani ataupun perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan dan pekerja, yaitu di mana pekerja ini sudah ada aturan tersendiri untuk melakukan pekerjaan dan seberapa lama pekerja itu bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada hak cuti dan libur. Hak cuti karyawan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menentukan jumlah minimal cuti yang harus diberikan oleh perusahaan.
Hal ini dapat menjadi salah satu strategi untuk menarik kandidat potensial. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan hak cuti karyawan bukan hanya untuk menaati peraturan ketenagakerjaan saja, namun hal ini juga perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi fraud. Jadi di sini ada beberapa hak cuti dan libur, seperti misalnya hak cuti waktu melahirkan, hak cuti ketika ada bencana ataupun musibah, dan cuti dan libur ketika hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Tahun Baru. Kemudian ada pesangon. Pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun PHK, atau pemutusan kontrak kerja sebelum berakhirnya masa kerja yang diatur dalam perjanjian kerja atau undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Pesangon biasanya diberikan sebagai bentuk kompensasi atau penggantian atas hak-hak yang diperoleh karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. Pesangon ini bisa diberikan misalnya ketika pekerja mengalami musibah dan pekerja itu tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaannya, sehingga perusahaan mengambil alih ataupun memberikan pesangon untuk pekerja tersebut untuk dapat menyambung hidupnya. Kemudian jaminan kehilangan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, jaminan kehilangan kerja adalah program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka secara tidak adil atau tanpa kesalahan mereka sendiri. Tujuan utama jaminan kehilangan kerja adalah memberikan jaminan keuangan sementara kepada pekerja yang kehilangan pekerja agar mereka dapat bertahan dan mencari pekerjaan baru. Jaminan kehilangan kerja ini eh, ketika pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, pemerintah salah satunya mengupayakan yaitu ketika pekerja itu di PHK, beberapa pekerja mendapatkan tunjangan ataupun bantuan dari pemerintah untuk meringankan eh, pekerja yang di PHK untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya itu sendiri. Yang selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja juga dikenal sebagai PHK atau pemecatan. Adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pemberi kerja untuk mengakhiri hubungan kerja dengan seorang karyawan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan kondisi ekonomi perusahaan, restrukturasi organisasi, kinerja karyawan yang tidak memadai, ataupun pelanggaran peraturan atau kebijakan perusahaan. Biasanya pemutusan hubungan kerja ini dilakukan oleh perusahaan karena pekerja itu sudah melebihi batas ataupun pekerja itu sudah tidak handal dalam bidang tersebut ataupun ada karyawan baru yang lebih memadai ataupun memiliki skill yang lebih dari pekerja tersebut. Sehingga pekerja tersebut harus mau tidak mau di hubungan kerjanya itu diputus ataupun misalnya perusahaan tersebut akan menjelang bangkrut ataupun tidak memiliki upah untuk membayar pekerja tersebut sehingga perusahaan tersebut akan mengurangi pekerja sebagai salah satu caranya. Kemudian ada aturan yang dianggap merugikan pekerja. Misalnya ada sistem upah. Sistem upah yang diberlakukan di Indonesia itu mengikuti aturan pemerintah dan aturan daerah, sehingga perusahaan memberikan upah juga mengikuti sesuai aturan, sehingga pekerja itu merasa dirugikan karena perusahaan tidak dapat memberikan upah sesuai yang diberikan atau dicanangkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa memberikan upah sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi diambang
upah secara rata-rata ataupun upah tertinggi. Selanjutnya ada tenaga kerja asing atau tenaga luar. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini memberikan kebebasan terhadap tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia secara leluasa. Dapat kita jumpai di beberapa perusahaan Indonesia, eee, kebanyakan itu lebih mengutamakan tenaga kerja luar ataupun tenaga asing. Karena, jika dilihat dari soft skill atau hard skill, itu tenaga kerja asing memiliki skill yang mumpuni untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Karena, skill Indonesia mungkin pekerja Indonesia itu mungkin terbatas dan belum bisa mampu menjangkau, keinginan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi, posisi atau lowongan yang dibutuhkan, sehingga perusahaan tersebut lebih memilih tenaga kerja asing ataupun dari luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.